Hai Andika, guys di sini. Kalau kalian punya HP baru, pasti masalahnya itu file-file atau aplikasi atau data-data di HP lama dipindah ke HP baru itu memakan waktu yang cukup lama, prosesnya ribet. Apalagi kalau misalkan HP lama kalian iOS kemudian pindah ke Android, ataupun sebaliknya Android ke iOS karena berbeda platform, berbeda ekosistem. Jadi mereka itu kayak tidak menggampangkan atau tidak ingin penggunanya itu pindah dari masing-masing ekosistemnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk pindah antar ekosistem atau antar platform dengan cara yang sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik aja. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi pertama yang harus kalian siapkan adalah kabel datanya. Kalau kalian pakai Android yang pakai USB-C, ya kabelnya pakai yang USB-C. Kemudian kabel Lightning-nya iPhone dan Zephyrus Duo. Bukan Zephyrus Duo. Apapun, laptop atau PC, pokoknya bisa untuk menginstal software yang akan kita bahas kali ini, bisa. Kemudian ada Android-nya. Di sini saya pakai Redmi Note 9, kemudian juga ada Huawei Nova 7. Dan untuk device iPhone-nya, iPhone XR sama iPhone 11 Pro Max. Nah, sebenarnya saya sudah mencobanya, cuman kemarin itu nggak ke-record karena lama banget. Karena kan ini HP saya mulai dari tahun lalu, 11 Pro Max ini, kemudian WhatsApp-nya itu saya pindah ke OnePlus 8 Pro. Nah, itu prosesnya karena WhatsApp saya ini banyak banget chatnya ya. Prosesnya itu mungkin sekitar 5-6 jam dan nggak ke-record. Tapi kalau misalkan untuk footage apakah dia berhasil, bisa. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan step by stepnya bagaimana cara untuk memindah semua data dan juga WhatsApp. Nah, yang kalian butuhkan adalah software yang namanya adalah Mobile Trans. Mobile Trans ini adalah sebuah software dari Wondershare yang memang Wondershare ini kayak semacam brand yang besar banget di bidang persoftwarean gitulah. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian bisa pilih antara WhatsApp transfer ataupun transfer. Phone transfer ini menurut saya bakalan berguna banget kalau misalkan kalian pengen pindah ke Huawei. Karena Huawei sekarang kan tidak memiliki Google Play Store atau tidak ada GMS. Jadi kalau misalkan kalian pengen, misalkan HP kalian lama Redmi Note 9 kemudian upgrade ke Huawei Nova 7 karena dari segi harga kan lebih mahal Huawei Nova 7. Nah, file lama di Redmi Note 9 bisa kalian phone to phone backup, namanya pakai phone transfer ini. Cuman ini nggak akan kita bahas karena ini adalah proses yang bisa dibilang gampang dan banyak software yang bisa tanpa menggunakan Mobile Trans ini. Biasanya kendalanya adalah di WhatsApp. Karena kalau misalkan kita mau backup Android ke Android pakai WhatsApp itu bisa pakai Google Drive. Nah, di iPhone kalau misalkan kalian Android ke iPhone itu nggak bisa karena iPhone tidak memiliki backup dengan Google Drive. Jadi caranya kita bisa pakai aplikasi ini namanya Mobile Trans. Kalian bisa download di kolom deskripsi. Pertama kita colokkan dulu iPhone-nya ke bagian port yang ada di laptop. Nggak harus Zephyrus Duo ya, kalian bisa pakai apapun. Kemudian misalkan saya mau pindah ke Redmi Note 9 ini. Jadi ini saya colokkan di sini, kemudian di port lain. Oke, jadi dua-duanya sudah terkoneksi ya. Kita taruh di sini. Enaknya kalau pakai Zephyrus Duo itu bukannya saya sombong ya. Karena kalau pakai Zephyrus Duo ini kan screen-nya bisa terbuka seperti ini. Jadi bisa saya gunakan untuk mencempitkan HP-nya ini biar nggak jatuh gitu guys. Nah, kalau saya taruh sini kan HP-nya nggak bakalan jatuh. Nah, ini kita izinkan aja. Jadi pertama pilih WhatsApp transfer ini. Nah, di WhatsApp transfer ini kita juga bisa pilih mau recover chat yang mana. Kalau misalkan kalian pakai WA bisnis, Line, Viber, Kik, WeChat. Karena kita mau bahas WhatsApp, jadi kita pilih WhatsApp aja. Nah, kemudian kalau saya biasanya saya akan backup dulu file WhatsApp-nya ya. Nah, ini kan source-nya Tito iPhone. Jadi pastikan source-nya harus benar dulu. Source-nya di sini Tito iPhone. Kemudian kita start. Nah, ini prosesnya tergantung seberapa banyak chat WhatsApp dan juga data yang ada di HP kalian. Jadi kalau misalkan isi chat kalian itu foto-fotonya siapa gitu ya, yang resolusinya gede-gede gitu ya. Kalau kayak 3GP kayaknya dikit. Jadi mungkin cepet. Tapi kalau misalkan yang raw, file besar-besar gitu akan lebih lama. Nah, ini kita tunggu dulu, kita backup dulu di sini. Oke, jadi ini prosesnya udah selesai. Tadi kira-kira setengah jam lah ya untuk membackup. Ini belum memindah ya, masih membackup file WhatsApp-nya ke komputer.
Jadi menurut saya bakalan lebih aman kalau di backup dulu daripada langsung dipindahkan. Kalau udah selesai kita bisa lihat di sini ada view it. Nah, ini kita bisa lihat kayak semacam file kita itu ada di mana di komputer ini ya. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita tinggal masuk ke WhatsApp transfer lagi. Kemudian kita masuk ke bagian restore device ini ya. Nah, ini kan masih kalian harus perhatikan, ini kan ada destination. Jadi ada Tito iPhone dan Xiaomi Redmi Note 9. Karena kita mau memindahkannya ke Android, dari iPhone ke Android, jadi kita centang destinationnya itu ke Xiaomi Redmi Note 9. Kalau kalian destinationnya ke iPhone lagi ya percuma. Jadi harus diperhatikan di bagian itu. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini ya, ada kayak semacam guide lah. Jadi kita harus aktifkan dulu untuk developer optionnya. Nah, jadi kita masuk ke bagian di Androidnya. Untuk cara mengaktifkan developer option kalian pasti udah tahu lah ya, kalian cari aja di build number biasanya. Dan di software Mobile Trends pun ini juga sudah dikasih keterangan bagaimana caranya, karena kan biasanya berbeda UI atau berbeda OS itu juga beda caranya. Nah, ini karena kita pakai Redmi, dia langsung mendeteksi dia pakai MIUI, dan caranya seperti ini. Kita aktifkan developer option, kemudian USB debug dan juga install via USB. Nah, di sini pastikan juga kalian pilih file backup yang bener-bener pas atau bener-bener yang pengen dipindah. Karena di sini ada dua. Jadi ini adalah filenya Tito ya, Tito iPhone 1,5 GB dan punya saya itu hampir 8 GB. Makanya kemarin itu lama banget untuk backupnya. Setelah itu kita centang aja, ini sudah terconnected seperti ini. Kemudian kita klik start, restore all WhatsApp backup device. Kita klik yes aja dan tunggu prosesnya. Nanti kita akan lihat kalau misalkan WhatsApp-nya yang ada di Tito dan di sini itu sama, termasuk mungkin kita lihat juga untuk file-filenya karena nggak akan hilang sama sekali, termasuk gambar, foto dan lain-lain. Pokoknya selama di situ ada, di sini juga pasti ada. Kemudian kalian ikuti aja langkahnya. Di sini kita disuruh untuk allow storage, jadi penyimpanan, kemudian izinkan. Nah, kalau udah selesai, kita klik aja di sini next. Oke, tinggal sedikit lagi. Kalau udah di backup itu cepet karena langsung ada gitu. Dan yang menarik di sini saya akan coba menggunakan yang bukan nomornya Tito. Jadi ini saya WhatsApp-nya ini saya register pakai nomor pribadi saya, nomor saya yang lain. Nah, jadi untuk kode verifikasi WhatsApp-nya udah masuk, kita masukkan aja. Padahal ini kita nggak pakai nomor yang sama ya untuk meregistrasi WhatsApp-nya, tapi bisa kita coba lihat di sini. Nah, ketika sudah komplit seperti ini, your Xiaomi Note 9 restore complete, dia langsung akan membuka WhatsApp. Dan seperti yang kalian lihat, ini filenya benar-benar sama dengan filenya yang ada di Tito. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah file WhatsApp-nya yang Tito ya. Ini ada karena dia juga ada koleksi, dia jualan sugar glider. Jadi kalau kalian butuh sugar glider, bisa juga di Tito. Nah, memang kontaknya nggak kelihatan, tapi isi chatnya ini sama. Karena kita tidak memindahkan kontaknya sekalian, tapi kalau misalkan kontaknya dipindah, itu akan langsung. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada file sugar glider di sini. Nah, ini ada video. Kalau kita lihat di sini, videonya juga ada. Nah, sama 35 detik. Jadi bener-bener filenya itu nggak hilang sama sekali. Karena biasanya yang paling males kalau ganti HP itu adalah file-file WhatsApp-nya ikutan hilang. Banyak fotonya Tito di mana berarti ya? Ini ada fotonya Tito narsis lah, gak apa-apa lah ya. Kita Tito Dimas. Nah, ini jadi filenya dia ada. Nah. Sosoy. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi filenya bener-bener nggak hilang. Malahan kalau misalkan kita backup di file di sini yang sudah di delete gitu ya, kita masih bisa lihat. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video bagaimana cara memindahkan WhatsApp berbeda platform. Jadi kalian bisa berlaku juga untuk Android ke iPhone atau sebaliknya, iPhone ke Android dengan cara yang bisa dibilang sangat mudah. Untuk berapa lamanya itu tergantung file size WhatsApp kalian. Jadi kalau punya saya tadi 7,88 GB itu lebih lama. Kalau punya Tito cuma 1,5 GB, jadi lebih cepat. Dan memang filenya itu bener-bener
ada semua, bener-bener mulai dari tahun berapa, gambar saya ketika kemarin saya coba di OnePlus 8 Pro. Karena kan kalau saya WhatsApp memang digunakan untuk bisnis juga ya, jadi banyak banget dan itu nggak ada yang hilang. Dan itu menurut saya penting banget karena kadang kalau misalkan ganti HP baru, kemudian WhatsApp-nya mulai dari baru, saya nggak bakalan inget chat-chat saya yang lama, media saya yang lama, itu nggak inget. Karena di WhatsApp saya juga saya gunakan sebagai istilahnya pembukuan. Jadi kalau ada orang yang transfer gitu ya, saya bisa tahu karena biasanya saya screenshot kemudian saya kirimkan ke bagian admin. Jadi secara historical itu ada, lengkap. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.